Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Ustazah juga alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang cerah dan terik pada siang pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN. Melanjutkan pelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar tentang pemerintahan negara, kekuasaan negara, pemisahan, tentang pengertian dan sebagainya. Yang perlu kalian ingat adalah pengertian kekuasaan negara menurut John Locke, menurut Montesquieu, dan pemisahan kekuasaan secara vertikal, horizontal, perbedaannya apa, pengertian lembaga eksekutif, yudikatif, lembaga legislatif, serta lembaga eksaminatif, dan lain sebagainya. Jika kalian belum memiliki materinya, nanti Ustazah akan kirimkan materi yang lebih lengkap sebelum ulangan harian. Nah, seperti itu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menteri-menteri. Sebelumnya, di pelajaran minggu kemarin, kalian sudah mempelajari tentang lembaga eksekutif. Apa itu lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan dan lembaga yang menjalankan kebijakan. Lembaga eksekutif Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Maka dari itu, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Apa itu sistem pemerintahan presidensial? Nah, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Jadi mungkin banyak dari kalian yang belum merasakan pemilu ya, karena kalian mungkin belum 17 tahun. Jadi, tapi kalian sudah melihat kan praktik pemilu secara langsung. Jadi, pada bulan-bulan April kemarin atau bulan Juli, sudah lupa, kita sudah melakukan pemilihan presiden dan terpilihlah Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Nah, sistem pemerintahan ini merupakan suatu sistem sebagai alat ukur mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain, yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Presiden dalam pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Jadi, kita pada kesempatan hari ini akan belajar tentang kementerian atau menteri-menteri. Jadi nama dari subbab ini adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Kalian bisa lihat beberapa foto di sini. Adakah yang tahu ini foto siapa saja? Apakah kalian pernah melihat foto ini? Tentunya mungkin dari sebagian kalian sudah pernah melihat foto ini. Bagus, berarti kalian punya daya ingat yang cukup luar biasa. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu dalam foto ini adalah menteri-menteri Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada tahun 2019. Di sini disebutkan tahun 2019 hingga tahun 2024. Itu selama 5 tahun presiden menjabat. Namun menteri-menteri ini tidak juga selama 5 tahun menjabat. Bisa saja hanya 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun,
bahkan tergantung oleh presiden. Jadi presiden berhak menurunkan ataupun memberhentikan ataupun mengangkat para menteri. Nah, selanjutnya ini adalah logo Kementerian Republik Indonesia. Menterinya saja banyak, apalagi kementeriannya. Jadi kementerian ini ada di bawah para menteri. Jadi menteri-menteri ini menjalankan kementerian yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Coba kalian cermati slide berikut. Jika belum paham, secara singkatnya adalah Kementerian Negara berfungsi untuk membantu Presiden dalam mengurus urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh menteri yang dipilih langsung oleh Presiden. Siapakah yang menjalankan? Itu namanya Direktorat Jenderal. Kalau kalian masih bingung, nanti sudah ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini adalah struktur organisasi kementerian. Sudah ambil contoh Kementerian Dalam Negeri. Semoga saja gambarnya jelas ya. Jadi, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Kalian bisa lihat di sini ada susunan organisasinya. Jadi ada direktorat, ada sekretaris jenderal, ada direktorat jenderal. Jadi yang pertama ada Bapak Menteri sebagai kepala, sebagai pimpinannya, Jadi, terus ada di sekretariat jenderalnya, ada direktorat jenderal. Tadi pada slide sebelumnya direktorat jenderal sebagai pelaksana tugas pokok. Berarti dalam Kementerian Dalam Negeri ada beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan. Semuanya dibawahi dan ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal. Makanya Direktorat Jenderalnya ada banyak kan? Itu berarti Kementerian Dalam Negeri juga mengurus beberapa hal yang dibawahi langsung oleh Direktorat Jenderal. Seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah pasal di mana kementerian itu termaktub di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kementerian atau menteri-menteri. Nah, ini adalah secara umum tugas Kementerian Negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah diletakkan di bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselesainya masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan kondisi bidang yang harus dikoordinasikan. Yang terakhir, melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang dikoordinasikan dalam negara. Jadi, Kementerian Negara Republik Indonesia itu ada 34. Ada beberapa klasifikasi yang kalian bisa lihat. Misalnya saja ini, klasifikasi menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Kementerian Negara dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Contohnya seperti ini, kementerian yang nomenklaturnya jelas dalam UUD. Jadi ini adalah kementerian, yang nomenklaturnya secara tetap, selalu tetap dan sudah diatur dalam UUD. Ustazah, nomenklatur itu apa, Ustazah? Nomenklatur itu tata nama. Jadi pokoknya itu namanya harus Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Itu sudah diatur.
Jadi nama kementeriannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga tidak bisa diubah. Seperti itu. Hanya ada 3 kementerian yang nomenklaturnya jelas dalam Undang-Undang Dasar, seperti Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian, Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, atau kita bisa sebut dengan Ibu Retno Marsudi. Yang terakhir ada Kementerian Pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, selanjutnya adalah kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Ini hanya kementerian nomenklaturnya tidak terlalu jelas, jadi dapat diubah apabila diadakan reshuffle kabinet atau pengangkatan menteri baru. Khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan, apabila diubah dan atau dibubarkan, harus mendapat persetujuan DPR RI. Contohnya ada seperti ini. Nah, itu kalian cermati sendiri-sendiri ya, tidak perlu dihafalkan. Kalian hanya perlu mencermati saja dan perlu memahami saja, tidak perlu dihafalkan. Nah, selanjutnya ada ini. Ini adalah lanjutan dari kementerian yang tadi. Mungkin ada beberapa menteri yang kalian sudah mengetahui tapi tidak tahu jabatannya, seperti Ibu Sri Mulyani, Bapak Basuki, Bapak Nadiem Makarim, seperti itu. Atau yang sering biasa kita lihat akhir-akhir ini, Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Bapak Terawan, seperti itu. Ternyata banyak juga ya kementerian di Indonesia. Nah, ini juga masih lanjut. Ada Kementerian Perhubungan, ada Pak Budi, lalu Kementerian Perindustrian, Pak Agus, Kementerian Pertanian, Pak Syahrul, Kemenristek Dikti, Bambang Brojonegoro, dan Kementerian Sosial Indonesia. Wah, ternyata masih berlanjut. Oh, tidak. Jadi, ini ada Kementerian Koordinator. Jadi, kementerian yang maksud saya, ini ada kementerian yang bertugas menajamkan, mengordinasi, dan menyinkronisasi program pemerintah. Ada 8 kementerian yang bertugas menajamkan, mengordinasi, dan menyinkronisasikan program pemerintah. Kita lanjut. Ini baru tadi yang saya salah, yaitu adalah Kementerian Koordinator. Jadi Kementerian Koordinator ini membawai beberapa kementerian. Misalnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia oleh Bapak Mahfud MD. Kementerian yang Bapak Mahfud MD bawahi ada banyak sekali, Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, dan sebagainya. Silahkan kalian untuk mencermati slide berikut. Selanjutnya adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, silakan kalian cermati. Jadi, lembaga pemerintahan non-kementerian ini dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Ini adalah contoh dari satu lembaga pemerintah non-kementerian, Badan Cyber dan Sandi Negara. Biasanya lembaga pemerintah non-kementerian itu ada kata badan-badannya di setiap nomenklaturnya. Misalnya Badan Penanggulangan Bencana, BKKBN. Misalnya lagi ada Badan Narkotika Nasional, ada Badan Intelijen Negara. Seperti itu adalah organisasi
lembaga pemerintah non-kementerian. Misalnya Ustazah memberi contoh di sini adalah Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Dikepalai oleh kepala, wakil kepala, sekretaris utama, deputi bidang, deputi, deputi, deputi. Nah, perbedaannya mungkin kalian sudah sedikit tahu ya, perbedaan lembaga pemerintah non-kementerian dan kementerian. Nah, ini adalah perbedaan kementerian dan LPNK. Jadi, kementerian adalah lembaga yang termasuk ke dalam unsur dari adanya kabinet. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri, sedangkan LPNK adalah lembaga yang dibentuk oleh presiden secara khusus dalam bidang tertentu. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri, sedangkan LPNK dipimpin oleh seorang kepala. Lalu kementerian, para menteri bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, sedangkan LPNK, kepala LPNK bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian. Yang terakhir adalah dasar hukum kementerian berada pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan LPNK, dasar hukum LPNK ini berada pada undang-undang. Tentunya saja lebih tinggi undang-undang dasar daripada undang-undang, seperti itu. Nah, sudah segini saja pelajaran PPKN pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran pada PPKN pada hari ini, Ustazah kutipkan salah satu quotes dari Bapak Presiden kita. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah ya. Ustazah menyadari bahwa Ustazah dalam menyampaikan materi pada hari ini tidak terlalu lancar ataupun banyak kurangnya ataupun tidak jelas. Ustazah minta maaf jika Ustazah banyak kurangnya ya. Jadi untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segitu dulu dari Ustazah. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah belajar. Stay healthy, stay positive, stay humble, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.